ini semua karena anugerah Tuhan, amin. Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena cinta kasih Tuhan. Berikan sorak-sorai tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita, haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kata kekuatan di hidupku Tuhan, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Angkat tangan bersama-sama, katakan bersamamu Bapa. Yes Lord, thank you. Ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hati kami, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Ayo sorak-sorai sekali lagi buat Tuhan kita yang dahsyat dan ajaib. Haleluya. Engkau ada bersama kami Tuhan di setiap musim dalam hidup kami. Amin. Terima kasih buat penyertaan Tuhan selama ini. Kau Tuhan yang selalu memegang tangan kami. Kau Tuhan yang selalu menyertai kami Tuhan. Jangan tinggalkan kami Tuhan sedetik pun dalam hidup ini. Sebab kekuatan yang kami terima adalah dari Engkau Tuhan. Engkaulah hidup kami Yesus. Thank you Tuhan Yesus. Thank you Tuhan Yesus. Haleluya. Tak pernah kami ragukan kasih setia Tuhan. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, saudaraku yang terkasih. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Bersamamu Bapa, ku lewati semua, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi bersama-sama, angkat tanganmu, katakan bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hati kami. Yesus yang bertindak,
kasih Tuhan. Beberapa menit kemudian kami akan mendengar firman Tuhan. Biarlah ini menjadi saat-saat penting bagi kami untuk kami memasuki tahun yang baru bersama dengan Tuhan. Biarlah kami bukan hanya mampu merenungkan, kami juga diberi kemampuan untuk melakukan setiap firman yang kami dengar pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu dipersilakan duduk. Pada hari ini saya akan menyampaikan sebuah renungan firman Tuhan dengan judul Habit Power. Habit Power ini sendiri artinya adalah ketika suatu hal itu menjadi kebiasaan, maka akan ada sebuah kuasa, sebuah kekuatan di balik sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan itu, saudara. Kita akan lihat seperti apa, Bapak Ibu. Di dalam Filipi, Allah itu sangat meninggikan Tuhan Yesus. Sehingga dia mengaruniakan nama di atas segala nama. Supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, segala yang ada di atas bumi, segala yang di bawah bumi, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara lihat, Bapa pun sangat meninggikan Tuhan Yesus ini. Apalagi kita hari ini orang Kristen. Kita juga harus hidup kita ini meninggikan dan mempermuliakan nama Tuhan. Dan di Alkitab hanya mencatat satu cara saja untuk kita ini bisa mempermuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Kita akan lihat di dalam Matius 5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di surga. Satu-satunya cara untuk kita meninggikan nama Yesus, mempermuliakan nama Yesus adalah saat perbuatan baik kita dilihat orang lain. Saya ulangin, only one way, satu-satunya cara. Cuman itu aja untuk nama Tuhan tinggi, nama Tuhan dipermuliakan, yaitu ketika perbuatan baik Bapak, Ibu, dan saya dilihat orang lain. Nah, kalau ini adalah satu-satunya cara, ini cukup menakutkan menurut saya. Karena sepertinya hal ini terlalu sulit untuk terjadi. Perhatikan Bapak Ibu, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di surga. Kenapa ini menjadi sulit bagi kita? Karena orang melihat perbuatan kita yang baik itu nggak bisa disetting. Nggak bisa diatur. Misalnya begini, kita ngomong sama teman kita, bro, sebentar lagi kira-kira ada orang lewat nih, kita harus berbuat baik nih, bersikap baik supaya mereka melihat perbuatan baik kita. Masalahnya gak bisa seperti itu Bapak Ibu. Orang melihat perbuatan baik kita itu kapan aja. Bisa pagi, siang, malam, bisa di pasar, di kantor, di tempat parkir. Bisa waktu kita buang ludah sembarangan. Bisa waktu kita masuk toilet, kemudian keluar kita tidak membersihkan toilet, akhirnya orang lain yang masuk. Itu kapan aja. Dan yang terjadi adalah, yang sering terjadi nih saudara, orang itu bukan melihat perbuatan baik kita, tapi melihat perbuatan buruk kita. Di pasar mereka melihat kita yang suka ngomel, di rumah istri kita, anak kita, suami kita melihat kebiasaan buruk kita. Sehingga kalau melihat, ya memang susah untuk kita meninggikan nama Tuhan. Yang terjadi adalah kita itu sering merendahkan nama Tuhan saudara. Karena apa? Bukan perbuatan baik kita yang dilihat orang, tapi perbuatan buruk kita yang dilihat orang. Terus bagaimana dong Bapak Ibu? Supaya perbuatan kita ini, perbuatan baik kita dilihat orang, gak peduli kapan, gak peduli di mana. Gimana caranya? Cuman satu cara juga. Yaitu ketika perbuatan baik kita itu jadi kebiasaan. Jadi habit. Jadi refleks kita orang Kristen, maka kita nggak akan pusing-pusing. Saudara di pasar memang kita kebiasaannya berbuat baik. Kita di kantor, kita di jalan raya, memang refleks kita, habit kita baik. Sehingga kita nggak takut, nggak usah diatur-atur, kapan aja, di mana aja. Orang akan melihat kebiasaan kita yang baik, perbuatan baik itu dan mempermuliakan nama Tuhan. Untuk lebih jelasnya saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat di dalam Galatia 6 ayat yang ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Garis bawahi, kasih lingkaran kata jemu-jemu.
Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Saudara, kata janganlah kita jemu-jemu berbuat baik itu satu ajakan. Untuk perbuatan baik itu jangan bosan kita lakukan. Untuk supaya kita setiap saat melakukan perbuatan baik itu. Sehingga perbuatan baik itu jadi kebiasaan kita. Dan dikatakan karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Karena apabila perbuatan baik itu sudah jadi kebiasaan kita, habit kita, maka kita akan menuai hasilnya. Pada saat itulah orang akan melihat dan nama Tuhan Yesus akan dipermuliakan. Katakan amin dulu saudara. Karena kebiasaan itu, perbuatan baik itu sudah jadi kebiasaan. Sudah jadi refleks kita. Gak usah diatur, gak usah disetting. Setiap saat mereka akan melihat kebiasaan kita yaitu perbuatan baik itu. Suatu hari saudara, di sebuah lapangan ada seorang pemanah. Dia bawa 100 anak panah. Kemudian dia pasang panah sasarannya jauh banget saudara. Rasanya mustahil untuk seorang pemanah bisa mencapai sasaran itu. Dan akhirnya dia mulai panah anak panah yang pertama. Tepat sasaran Bapak Ibu. Waduh, seluruh lapangan itu orang-orang banyak bersorak-sorai. Panah kedua sampai ke-50 tepat di tengah sasaran. Waduh, semua orang tambah bingung, kok bisa ya? Saudara tahu nggak? Panah yang ke-51 sampai ke-100 itu tepat di sasaran. Waduh, satu pasar itu mereka bertepuk tangan sorak-sorai memuji keahlian pemanah itu. Tiba-tiba saudara, dari kerumunan itu keluar seorang kakek tua penjual minyak. Dan kakek itu ngomong begini, memang sih pemanah itu hebat, tapi sebetulnya keahlian itu didapat dari satu hal yang dilakukan berulang-ulang sehingga jadi kebiasaan. Jadi kakek itu ngomong bahwa memang hebat pemanah itu, tapi sebetulnya nggak perlu terlalu dipuji karena itu cuma kebiasaan yang diulang-ulang aja sehingga menimbulkan sebuah keahlian. Waduh, semua orang menatap kakek itu tanpa banyak bicara. Kakek itu mengeluarkan sebuah guci tempat dia menjual minyak saudara. Gucinya besar, ketika naik ke atas mulutnya kecil, lehernya kecil, mulut guci cuma sebegini. Kemudian dia ngeluarin uang koin kuno. Uang koin kuno kan tengahnya berlubang Bapak Ibu. Ingat gak zaman dulu? Uang koin kalau kuno itu tengahnya berlubang. Nah koinnya dia taruh di atas mulut guci itu. Kemudian dia ambil sebuah gayung. Dia tuang minyak dari atas sampai guci itu penuh saudara. Dan yang luar biasanya adalah koin itu tidak basah sedikit pun kena minyak. Berarti minyak itu turun persis di tengah-tengah lubang di tengah koin itu tanpa menyentuh bibir koin itu. Waduh, semua orang tambah heran lagi saudara. Semua orang kalau tadi tepuk tangan buat pemanah, sekarang tepuk tangan buat sang kakek itu. Karena apa? Mereka melihat luar biasa sekali, hebat sekali. Gak ada satu tetes minyak pun yang nyangkut di koin saudara. Berarti semua tepat di tengahnya. Kakek itu cuma ngomong. Kan tadi saya sudah ngomong. Gak perlu terlalu dipuji. Semua ini hanyalah kebiasaan yang diulang-ulang saudara. Sehingga menimbulkan satu keahlian, sebuah kekuatan. Apa yang dulu tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang dulu tidak bisa dilakukan menjadi bisa. Saudara, 100 anak panah tepat di sasaran itu hal yang mustahil untuk dilakukan. Tapi kalau itu sudah jadi kebiasaan, ada sebuah kekuatan. Ada sebuah power di balik sesuatu yang menjadi biasa itu. Saudara pikir gampang tuh nuangin minyak di tengah lubang koin? Nggak bisa, kecuali hal itu sudah jadi satu kebiasaan. Saya orang Semarang. Saya pernah di Semarang, saya pindah rumah. Dan saya yang begitu menakutkan adalah setiap kali saya mau jalan keluar dari rumah saya, jalannya terlalu sempit. Jadi saya naik mobil itu kayaknya gak mungkin. Gak mungkin deh. Gak mungkin bisa keluar. Tapi mau apa? Mau takut pun harus tetap keluar. Akhirnya hari pertama pindah, saya keluar, saya bawa mobil, bener saudara. Ban mobil saya yang sebelah masuk got. Karena jalannya terlalu kecil.
Hari kedua, udah horor, udah. Kalau mau keluar rumah udah horor, udah takut. Waduh, gimana nyebur lagi nih? Sambil doa keluar juga, nyebur lagi saudara. Setiap kali nyebur, sampai kira-kira seminggu, 2 minggu, lumayan. Nggak nyebur, tapi bannya, rodanya mintip-mintip tuh saudara. Meleng dikit udah nyebur lagi saudara. Tapi mendingan nggak nyebur. Sampai kira-kira setahun, 2 tahun, akhirnya saya bisa keluar bawa mobil lewat jalan sempit di rumah saya. Sambil baca WA, baca HP, saya nggak nyebur ke got mobilnya. Karena apa? Sudah jadi kebiasaan. Apa yang dulunya susah untuk saya lakukan, hari ini jadi gampang karena semua itu sudah jadi kebiasaan. Saya juga ngerti orang Kristen itu berbuat baik itu susah. Karena berbuat baik itu belum jadi kebiasaan. Karena kebiasaan kita adalah berbuat buruk. Coba lihat aja kalau disuruh ngamuk, disuruh ngomel, gampangnya minta ampun. Betul Pak? Tapi kalau disuruh ngampunin, suruh sabar, ya ampun. Rasanya sesuatu yang mustahil untuk kita lakukan. Tapi saya yakin kalau itu sudah jadi satu kebiasaan, saudara, itu akan mudah kita lakukan. Bapak Ibu, perbuatan baik itu harus jadi kebiasaan kita. Karakter Kristus itu jadi kebiasaan kita. Saudara lihat makanya di 3 seri karakter Kristus. Kenapa ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu? Supaya hal baik itu diulang. Supaya apa diulang? Supaya menjadi kebiasaan. Apa yang kita lakukan secara berulang kali, secara konsisten menjadi kebiasaan. Kalau itu kita teruskan jadi habit. Saudara teruskan lagi itu jadi refleks saudara. Makanya karakter Kristus itu harus kita lakukan tiap hari Bapak Ibu. Di sini siapa yang suka badminton? Pasti tahu namanya Taufik Hidayat. Taufik Hidayat itu paling terkenal backhand smash-nya Bapak Ibu. Itu kekuatan Taufik Hidayat. Tahukah Bapak Ibu bahwa itu dia peroleh dari satu gerakan yang diulang-ulang berjuta-juta kali ketika dia latihan. Gerakan yang sama. Sehingga itu menjadi satu kebiasaan. Ratusan ribu kali, jutaan jadi satu habit. Akhirnya jadi refleks. Saya mau ngomong begini. Kalau Anda olahraga catur, Anda bisa mikir. Ambil waktu bisa. Tapi kalau badminton nggak bisa. Bolanya terlalu cepat Bapak Ibu. Yang jalan adalah refleks kita. Olahragawan kalau mau sukses refleksnya harus bagus. Badminton kita nggak bisa. Oh nanti sebentar kira-kira bolanya kalau ke sini saya akan begini. Nggak bisa. Bolanya cepat saudara. Yang dibutuhkan adalah refleks kita saudara. Yang keluar harus refleks. Sama dengan bulu tangkis. Saudara lihat. Di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Seringkali kita ada di saat-saat yang kita nggak bisa kontrol. Terlalu cepat. Kadang orang ngomong gak bagus sama kita. Kita gak bisa mikir. Yang keluar adalah refleks kita. Kita balas mencaci maki. Kita marah. Kita tersinggung. Yang keluar yang itu. Refleksnya. Kenapa kita gampang marah? Nih pertanyaan buat kita nih. Kenapa kita gampang tersinggung? Ya karena itu kebiasaan kita. Karena tersinggung, marah, tidak bisa mengampuni, tidak bisa sabar. Itu kebiasaan kita yang kita lakukan berjuta-juta kali. Dari kita kecil sampai kita hari ini. Sehingga jadi kebiasaan kita. Jadi refleks kita. Makanya lihat. Susah kan kalau kita sudah sampai mengerti hal ini. Kita mengalami satu kesusahan Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk dimanapun, kapanpun orang melihat perbuatan baik kita. Orang melihat refleks kita. Karena yang mereka lihat adalah kebiasaan dan refleks yang jelek. Dulu nih Bapak Ibu, saya kesaksian nih. Sebelum saya bertobat kenal gereja BES, saya punya kebiasaan yang mungkin Bapak Ibu juga alami. Enggak bagus sama sekali. Motong pembicaraan orang, suka menyerang orang, gampang marah.
tidak menghargai pendapat orang lain, gak sabaran, meludah sembarangan di jalan. Dulu kalau orang, Bapak Ibu, dulu kalau orang mepet saya di jalan, saya kejar, saya pepet lagi. Saya pepet lagi. Itu dulu, kebiasaan dulu. Tapi hari ini kalau ada orang mepet saya di jalan, saya kasih jalan Bapak Ibu. Karena saya pikir mungkin yang di dalam ada mau ke dokter sakit atau bagaimana. Mobil saya justru pinggirin. Kenapa? Kebiasaannya sudah berubah. Dulu saya ingat banget tuh kalau saat-saat saya mulai kehidupan rumah tangga saya itu berantem melulu saudara. Berantem melulu, gak bagus. Persoalan kecil berantem. Persoalan kecil karena saya dan istri saya punya kebiasaan refleksnya gak bagus semua. Gampang tersinggung, gak bisa sabar, gak bisa mengalah, gak bisa mengampuni, suka mengungkit-ungkit. Ya jadi masalah sedikit aja jadi besar. Tapi saudara percaya gak? 10 tahun terakhir ini ngomong keras kita suami istri, jangankan berantem, ngomong keras aja udah gak bisa. Gak pernah. Apakah berarti masalahnya gak ada? Keliru. Masalahnya justru tambah berat kita menghadapi hari-hari masa sukar di dunia ini. Kalau dulu kami berantem, bertengkar gara-gara masalah kecil, sekarang justru masalah besar sekalipun gak bisa bikin kita bertengkar. Karena kami masing-masing sudah punya kebiasaan yang baik. Sempurna sih belum. Tapi refleks saya dan istri itu sudah bagus semua. Sudah punya refleks untuk mengalah, memelankan suara, menghargai pendapat suami dan istri, mengampuni, sabar. Sudah jadi kebiasaan kami. Sudah 10 tahun saya latihan mega project saudara. Kalau dulu ngampunin gak mungkin. Nah ini, hari ini mengampuni bukanlah sesuatu hal yang terlalu sulit untuk saya lakukan. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan. Loh Pak kok bisa? Ya bisa. Karena semua sudah jadi kebiasaan saya dan istri saya. Sekarang kebiasaannya mulai yang baik-baik. Refleksinya mulai keluar yang baik-baik saudara. Dan saya percaya kalau kita sudah menjadikan perbuatan baik itu kebiasaan kita, saya kok terlalu percaya dimanapun saudara berada, kapanpun saudara berada, orang lihat hanyalah perbuatan baik dan refleks kita. Sehingga ya pastilah nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan. Saya ajak Bapak Ibu untuk melihat firman Tuhan di dalam Kolose 3 ayat yang kelima. Firman ini mengajak kita untuk meninggalkan semua kebiasaan kita yang gak bagus, semua refleks kita yang gak bagus, untuk menggantikan dengan kebiasaan kita yang baik, untuk supaya perbuatan baik, karakter Kristus itu jadi habit kita, jadi kebiasaan kita. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Next, ayat yang ke-6. Saya undang Pak WL Singer untuk maju ke depan. Next, 6. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. 7. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Next. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini. Kebiasaan yang gak baik. Refleks habit yang gak baik. Yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor. Ini kan kebiasaan kita saudara. Yang keluar dari mulutmu. Yang ke-9. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus dibaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Semua kebiasaan buruk yang selama ini jadi refleks kita, jadi habit kita, harus kita tinggalkan. 2024 kita harus ganti menjadi semua kebiasaan itu adalah perbuatan baik kita dan karakter Kristus. Sulit, minta ampun. Sulit sekali Bapak Ibu, apalagi gak dikerjain. Tambah sulit lagi. Dilatih aja belum bisa-bisa. 10 tahun, 17 tahun saya di BES. 10 tahun latihan mega project. Jauh dari sempurna, tapi minimal kita mau melakukannya. Satu langkah sangat berarti. Karena tanpa melangkah kita tidak akan pernah bisa. Bapak Ibu,
habit power. Ketika segala sesuatu sudah menjadi kebiasaan, maka ada satu kekuatan. Sehingga apa yang dulu kita tidak mungkin lakukan, sangat mungkin untuk kita lakukan. Sebagai yang terakhir, saya ajak Bapak Ibu untuk melihat kehidupan Paulus. Paulus itu orang ningrat, strata teratas di masyarakat Yahudi. Muridnya Gamaliel, seorang rektor agama pada waktu itu. Paulus itu orang begini, maksudnya terpandang. Tetapi dia juga ditunjuk sebagai orang yang harus menangkap orang-orang Kristen. Bapak Ibu, tanpa ditulis di Alkitab saya mengerti. Ini orang pasti punya refleks yang gak bagus, suka marah, gampang tersinggung, punya kebiasaan-kebiasaan yang gak bagus lah Paulus ini. Tapi saudara, luar biasanya waktu Paulus dipakai Tuhan, semua kebiasaan refleks yang buruk itu dia ganti saudara. Dengan kebiasaan perbuatan-perbuatan baik dan karakter Kristus, sifatnya Kristus jadi sifatnya Paulus juga. Sehingga apa yang baik itu jadi kebiasaannya. Dan itu terlihat saat dia mengalami masalah-masalah yang tidak baik. Kita akan lihat di dalam 1 Korintus 4 ayat yang ke-11. Untuk memahami ayat ini saya mau info buat Bapak Ibu. Orang ini, Paulus ini, waktu pelayanan hidupnya gak enak. Susah. Bahkan di dalam beberapa ayat dalam kitab Korintus dia sering ngomong kapalku karam, ditahan di penjara, gak bisa makan, disesah berapa kali, dikhianati teman-teman seperjalanan. Menurut saya, orang dalam kondisi seperti ini pasti gampang naik darah. Betul gak Bapak Ibu? Pasti refleksinya nanti yang keluar yang gak bagus. Setuju ya Bapak Ibu ya? Kita tertekan begitu, pasti situasinya jadi gak bagus. Nah di situ yang keluar refleks kita. Kita sekarang mau lihat nih, refleks seperti apa yang keluar dari orang yang sudah menjadikan perbuatan baik itu jadi kebiasaan dan jadi refleksnya. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara. 12, kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kalau kita gimana? Kalau kita dimaki gimana dulu nih? Oh pasti Pak, refleks kita balas memaki Pak. Udah pasti itu, gak usah ditanya. Itu kebiasaan kita, refleks kita. Paulus beda. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kok bisa orang ini dimaki memberkati? Ini bukan sifatnya dia. Ini bukan karakternya Paulus. Ini bukan kebiasaannya Paulus. Ini semua adalah kebiasaannya Tuhan Yesus. Yang sudah dia adopsi. Menjadi kebiasaan dia, refleksinya dia. Sehingga kalau Paulus dimaki, Paulus memberkati. Saudara gak mau berikan tepuk tangan untuk Tuhan buat sesuatu yang dahsyat ini? Kalau kami dianiaya, kami sabar. Saya kadang mikir sebagai pendeta, kalau kita dianiaya bisa juga kita balas Bob sampai hari ini. Kamu baik sama aku baik sama kamu. Kamu jahat sama aku juga jahat sama kamu. Itu refleks kita. Tapi Paulus, ajaib Bapak Ibu. Apa yang dulu tidak mungkin dilakukan Paulus, hari ini menjadi sangat mudah. Karena apa? Sudah jadi kebiasaan, sudah jadi habitnya Paulus. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Dan kita lihat ayat yang ke-13. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kalau dulu saudara jangan coba fitnah Paulus. Saudara habis sudah. Karena refleksnya pasti kita dihabisin. Tapi Paulus sudah berubah. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Bapak Ibu, ini pesan untuk kita semua. Bagaimana cara untuk meninggikan, mempermuliakan nama Tuhan. Satu aja, saat perbuatan baik kita dilihat orang. Dan itu berarti perbuatan baik itu harus jadi kebiasaan kita.
Amin saudara. Karena ada sebuah kekuatan di balik sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan. Apa yang dulu kita gak mampu lakukan, mengampuni, berbuat baik, memberi makan musuh kita. Nanti suatu hari kalau itu semua sudah jadi kebiasaan, saudara akan lihat. Tidak ada yang terlalu sulit untuk kita lakukan. Sehingga kita gak usah setting-setting. Di pasar orang melihat refleks kita baik. Perbuatan kita baik. Di kantor, anak buah, karyawan bapak ibu melihat refleks yang baik. Di rumah, bangun pagi sampai malam. Istri, suami, anak-anak, mertua, menantu. Semua melihat yang baik dari kita tanpa perlu disetting-setting. Karena yang baik itu sudah jadi kebiasaan dan refleks kita. Dan pada saat itu firman Tuhan tadi yang di awal digenapi. Jangan cemu-cemu berbuat baik. Karena ketika nanti sudah tiba saatnya kita akan menuai. Ketika perbuatan baik itu sudah menjadi kebiasaan kita, kita akan menuai hasilnya. Apa hasilnya? Nama Tuhan Yesus ditinggikan dan dipermuliakan. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk setiap firman yang kami percaya menjadi bekal dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru, refleksi yang baru, yaitu karakter Kristus dan semua perbuatan baik. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Perbuatan baik menjadi habit, kebiasaan di dalam hidup kami, umat-umat Tuhan. Supaya orang melihat perbuatan kami sehingga mereka boleh memuliakan nama Tuhan. Mari saudara, dekapkan tangan di dada. Kami mau terima berkat Tuhan. Sebelumnya kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semuanya. Supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut akan Tuhan. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu. Rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja base yang Tuhan sudah percayakan kepada setiap kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan dari jemaat dan umat-Mu kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Biarlah persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan, berikan kemurahan-Mu, balas kebaikan kerelaan hati jemaat-Mu. Jaga lindungi mereka, pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan dan kesehatannya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah. Jadilah berkat. Dan terimalah berkat rahmat anugerah sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya, Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita. Dan bangkit pada hari yang ketiga. Sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga. Menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya. Menjemput gereja dan umatnya. Yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, bijaksana. Serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuannya dengan rohnya yang kudus. Yang membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsapkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini. Sampai selama-lamanya. Kita tutup dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama berkata, amin. Haleluya, kibarkan memanggilnya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Wahai umat yang lebih dari pemenang, angkat suara mengatakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalah.